setelah tadi kita selesai UV, kita lanjut nih ke proses berikutnya, yaitu proses pengepresan. Jadi di sini nih tahapan setelah kita cuci-cuci dan bersih-bersih gitu. Betul sekali. Nah, jadi pertama kita akan timbang nih supaya nanti hasil akhirnya semua sama. Wah, ini dia sahabat. Oke. Ini yang udah bersih tadi ya. Betul, ini udah bersih. Ini harus ditimbang seukuran berapa nih, Cindy? Jadi kita timbang untuk 650 gram. Oke. Jadi per papan. Ini kita sebutnya di sini woodlet, per woodlet. Oh, woodlet. Oke. Karena ini akan menjadi bahan baku pengganti kayu. Oh, oke. Jadi woodlet ini yang nanti akan diolah selanjutnya gitu ya? Betul atau dibentuk sekali. gitu ya? Oke. Jadi harus presisi kurang lebih 650. 650. Oke. Supaya hasilnya nanti sama semua. Oh, lihat tuh sahabat. Jadi semua harus ditimbang dulu. Setelah nanti udah dapat angka 650. Nah, proses selanjutnya apa tuh berarti? Nah, setelah itu baru kita gunain, kita campurin nih dengan resin supaya nanti pada saat dipres melekat. Oke, oh jadi untuk melekatkan si tusuk sate itu kita harus menggunakan resin ini sahabat. Oh, oke. Ini udah water based resin sih. Wah. Jadi dibanding yang oil based lebih ramah lingkungan. Oke. Wah, habis itu baru diaduk-aduk. Wah, ini dia nih master ngaduknya. Ayo Pak, diaduk gitu. Ini diaduknya biar sampai rata berapa lama Pak? Gak lama sih sebenarnya. Jadi yang penting dia pada rata saat aja nanti gitu ya. dipres dengan panas, resinnya kan akan bereaksi untuk melekatkan. Oke. Jadi kalau di sini sudah mengolah berapa banyak di sini? Jadi kita sekarang menerima limbah itu kurang lebih di 5 sampai 6 ton per bulannya. Per bulan? Per bulan. 5 sampai 6 ton? Betul. Wah, itu yang tadinya harus turun ke Bantar Gebang, sekarang bisa diolah ke sini? Betul sekali. Wah, dan itu kebanyakan berasal dari mana? Rumah tangga, resto, atau UKM-UKM? 70% dari stakeholder sih, jadi dari UMKM ataupun restoran yang udah nasional. Karena untuk tusuk sate kan kalau misalnya udah kecampur di sampah, nilainya repot sekali ya. Tapi di luar itu kita juga mau ini sih coba terus raise awareness, soalnya tusuk sate itu kalau udah dibuang sangat-sangat berbahaya buat teman-teman kita yang ngumpulin sampah. Betul. Kan banyak banget tuh kasus yang ketusuk, keinjek, malah bisa dapat hepsi gitu loh. Jadi di luar dari mengurangi limbah di Bantar Gebang, kita juga mikirin health concern-nya sih buat teman-teman pemulung. Ini kan penggunaan tusuk sate di Indonesia sangat besar. Sebetulnya kalau secara nasional limbahnya itu bisa berapa banyak sih, Sin? Jadi berdasarkan statistik, berdasarkan data ya, kalau misalnya data import aja, kita tuh tiap tahunnya mengimpor kurang lebih 15.000 ton tusuk sate. 15.000 ton? Iya. Itu yang baru impor? Itu import. Belum produk lokalnya? Iya, betul sekali. Wah. Jadi kebayang banget kan banyaknya berapa banyak tuh. Limbahnya, dan itu sekali lagi barang sekali pakai? Betul sekali. Jadi habis dipakai untuk makanan, buang? Oke, dan ini upaya untuk mengurangi tadi limbahnya supaya tidak terbuang ke tempat pembuangan akhir. TPA lah ya. TPA, Tapi sebenarnya ya tusuk sate ini kan sebenarnya organik ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya proses pengolahannya di rumah teman-teman bener sih nggak masalah banget gitu. Misalnya mau ditusuk di tanah gitu loh, dibiarin, itu nggak apa-apa untuk dikompos. Cuman kan problemnya kita kebanyakan langsung buang ke tempat sampah ya. Itu yang jadi problem. Jadi kita mau sekalian ngajak teman-teman untuk mulai milah sih gitu loh. Nah, ini udah diaduk. Udah siap. Udah rata. Proses selanjutnya apa berarti? Oke, kita masukin ke mesin press langsung nih, dilanjutin. Nah, ini akan dipres nih sahabat. Oh, pertama dicetak dulu ya berarti ya. Dia ada proses cetaknya. Oke. Nah, kita kan menggunakan mesin press nih ini dengan tekanan kurang lebih 60 ton. Oke. Dengan panas 180 derajat. 180 derajat. Iya, jadi pada saat ngepres akan wangi nih sebenarnya kalau misalnya semua sahabat Daya ada di sini, wanginya kayak bakery. Karena kan bambu di toast, dipanggang ya. Dan ini tadi harus ada cetakannya dulu supaya dia menjadi papan gitu ya. Iya, ukurannya sama. Woodlet. Woodlet, Betul sekali. Ukurannya berapa kali berapa?
Boleh dimasukin langsung. Ukurannya nanti kan jadinya seperti ini nih sambil nunggu proses. Oke. Kalau tusuk sate itu jadinya 20 cm kali 14. Oke, jadi dia mengikuti panjang common umumnya tusuk sate gitu ya? Betul. Dan kalau di sini kelihatan banget nih masih ada nih item-itemnya sebagai iya, pattern. Patternnya. Oh iya betul. Itu hasil bakaran atau arang gitu ya? Iya, jadi nggak akan ada produk yang 100% sama patternnya. Let's go, kalau gitu kita panggang dulu sahabat. Mari. Wah, rak bukunya beda ya. Kayu tapi isinya ya, Cindy ya. Iya betul banget. Jadi sahabat Dai tadi setelah kita selesai proses pressnya, hasilnya kan jadi seperti ini nih. Setelah kita tunggu 7 hari. Oh harus ditunggu dulu ya, nggak bisa langsung potong. Supaya udah rekat sih, udah maksimal. Oke, setelah dari sini kita harus melakukan beberapa tahap nih. Pertama tahap pemotongan dan juga tahap penghalusan supaya rata. Oke. Sehingga nanti hasilnya akan jadi seperti ini, seragam semuanya. Wah, itu kotak ukuran? 14 kali 21. Oke. Semuanya sama nanti jadinya. Oke, dan itu nanti bisa dibentuk lagi lebih kecil sesuai kebutuhan gitu ya? Betul, bisa lebih kecil, bisa juga lebih besar. Oke. Jadi nanti tergantung request and produknya seperti apa. Jadi ada beberapa alat-alat yang terlibat, ada mesin potongnya. Oh ini dia sahabat nih, nanti dipotong di sini berarti ya? Betul, lurus, angle, dan juga ada alat penghalusnya. Karena kan tadinya belum rata nih. Oke. Seperti itu sih. Jadi udah rata, permukaannya sudah rata semua, udah rapi gitu ya. Baru nanti dipotong-potong gitu ya. Betul, nanti bisa jadi bulat, ini udah halus posisinya. Udah ada yang bisa dijadiin tatakan handphone, udah ada coakannya gitu kan. Kalau mau nonton nggak tanpa dipegangin gitu. Dan masih banyak barang lainnya sih gitu. Wah keren sahabat. Jadi ternyata setelah di-press, didiamkan dulu selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari gitu ya. Baru nanti dipotong dan bisa jadi produk seperti ini. Wah. Iya, jadi ini woodlet yang kita biasanya referensikan sebagai bahan baku pengganti kayu sih. Oke. Wah ternyata prosesnya lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Wah jadi harus didiamkan baru bisa digunakan dan dibentuk. Nah kita sekarang pengen lihat gimana sih proses pembentukannya. Let's go sahabat. Oke, next. Let's go sahabat Dai. bulat itu dari yang kecil-kecil tadi bisa sampai papan sepanjang ini ya Cindy ya. Betul ini apa? banget dong. Ini jadi kemarin kita bikin bench. Oke. Untuk dudukan dari 25.000 tusuk sate. Ini. Betul yang tadi sekali. kita lihat tusuk satenya bisa jadi papan sepanjang itu. Betul. Lebih besar lagi juga bisa. Wow. Jadi kan memang woodlet sendiri konsepnya sebagai bahan baku pengganti kayu ya. Kan coba kalau teman-teman bayangin sebenarnya kayu juga kan kalau yang gede-gede tetap harus disambung. Iya, gitu. iya, betul. Cuman kalau teman-teman mau ide-ide lain lagi, ini sih ada beberapa hasil kreasi yang kita udah kerjain selama ini ya. Jadi keren nih sahabat nih. Jadi ada kacamata seperti ini kan. Wah. Lumayan nih. Wah keren nih kalau ke pantai. Jadi udah nggak pakai plastik ABS lagi. Nah itu bisa pakai menggunakan bahan daur ulang. Betul. Nah jadi ada jam tangan, plakat, kotak tisu, gantungan kunci, lain-lain. Jadi sebenarnya bisa aja sih. Jadi apapun bisa dibentuk gitu ya, sesuai dengan table, kreasinya. Iya. Wall panel, semuanya bisa sih. Wah. Tinggal sesuai request aja. Jadi untuk ngembangin ini tuh berapa lama sih kemudian teman-teman bulet? Kita sih paling lama sebenarnya waktu awal itu nemuin formula untuk woodletnya ya. Jadi kita tuh udah berdiri dari 2021, setahun setengah pertama kita R&D. Nah tapi berikutnya untuk produk-produk lebih ini sih biasanya dari request
kurang lebih 1-2 minggu ya, tergantung. Kadang-kadang kan kayak begini nih, ada yang minta desain khusus, bentuknya nggak mau bulat atau nggak mau kotak. Jadi seperti bunga gitu ya. Kacamata sedikit lebih lama gitu loh, karena penyesuaian lah, karena kan ini sebenarnya bahan dasarnya bambu ya. Jadi banyakan dari pengrajin-pengrajin lokal. Oh ya, sekalian kita mau cerita, kalau kita untuk end produknya kita lebih banyak bekerja sama dengan bermitra dengan pengrajin lokal ataupun pengrajin furniture di daerah Jawa Tengah terutama Jogja dan Jepara. Jadi dikirim ke sana, terus kemudian mereka akan olah lagi menjadi end product untuk betul. end customer, Jadi gitu. kita di sini hanya R&D untuk sampling pertama. Jadi kita berharapnya karena kita bermitra dengan mereka ada dua nih. Pertama, kita memberikan lapangan kerja buat mereka ya dong, karena kan orderannya kita lempar ke sana. Kedua, memperkenalkan Woodlet ke mereka. Jadi berharapnya ke depannya untuk orderan-orderan mereka yang mereka udah punya, mereka bisa kasih alternatif menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu sih. Dan yang beda dari kayu yang lain adalah tadi ya, ini nggak akan sama pattern sama sekali gitu. Betul. Ya? Jadi kalau ketemu customer yang mau sama semua malah kita bingung nih. Kan bukan buatan pabrik soalnya, olahan limbah. Tapi kalau ending finishingnya biasanya apa sih favorit customer tuh? Apakah natural seperti ini atau mereka mau diwarnain lagi? Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Terutama kan kita udah ada beberapa stakeholder kayak restoran-restoran yang mulai pakai produk kita untuk top table terutama. Nah kalau kebutuhannya mereka seperti itu, mereka biasa tetap request finishingnya PU karena kan ada yang untuk outdoor harus lebih tahan air dan bagaimana dan lain-lain. Tapi kalau enggak, kita lebih prefer natural. Jadi pakai Biwax. Oh, oke. Tapi kalau bicara soal kekuatan misalnya kayak bangku seperti ini gitu dibandingkan dengan kayu-kayu yang dia masih solid gitu. Nah, sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa kalau misalnya kita ke daerah bukan di daerah kota ya, jembatan-jembatan aja antar sungai itu kan masih suka banget tuh pakai bambu. Iya benar. Jadi sebenarnya bambu tuh strength-nya bagus banget. Cuman memang yang jadi pertanyaan kita kayak tadi kalau misalnya memutuskan pakai Biwax, berapa telaten untuk maintenance-nya. Sama seperti kalau pakai PU pun kan kayak pintu kadang-kadang kita harus berapa lama sekali harus pelitur. Jadi tetap membutuhkan perawatan lah sebenarnya seperti itu. Wah, keren nih sahabat nih. Karena besok kita mau ke pantai, kita coba kaca pantai. Let's go.